Pernah nggak sih kamu mikir, dulu kayaknya jajan bakso goceng udah dapat semangkok penuh, kok sekarang 20.000 aja rasanya kurang? Nah, kalau kamu ngerasa gitu, kamu nggak sendirian. Yuk kita bongkar bareng-bareng, kenapa sih jajanan favorit kita ini harganya kayak naik terus, nggak ada remnya sama sekali. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Kalau kita flashback ke tahun 2010-an, uang 2.000 perak itu udah bisa dapat seporsi siomay loh. Sekarang, 10.000 mungkin baru dapat porsi yang sama. Itu juga kalau lagi beruntung. Gila kan? Kenaikannya sampai 5 kali lipat. Jadi, ini tuh bukan perasaan kamu doang, ini beneran realita yang diam-diam nguras dompet kita. Pasti pernah kan ngerasa uang kita tuh kayak punya bocor alus, ya kan? Rasanya baru gajian atau baru dapat uang jajan, tahu-tahu udah habis aja. Padahal kayaknya belanjanya ya itu-itu aja. Uang 100.000 hari ini tuh rasanya beda banget nilainya sama 100.000 beberapa tahun lalu. Nah, usut punya usut, ternyata ada monster tak kasat mata yang lagi diem-diem ngemilin nilai uang kita. Dan nama monster itu adalah ceng ceng ceng, inflasi. Oke, denger namanya mungkin kedengeran kayak istilah ekonomi yang ribet dan bikin pusing. Tapi tenang, ini sebenarnya simpel kok. Dan yang paling penting, ini ngaruh banget ke kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita kenalan lebih dekat sama si pemakan uang tak terlihat ini. Jadi, apa sih sebenarnya inflasi itu? Gampangnya gini, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan keywordnya nih, terjadi terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Jadi ini bukan cuma soal harga cabai yang naik pas lebaran doang ya, tapi kenaikan harga yang sifatnya meluas, dari ongkos ojol, harga kopi kekinian, sampai ya biaya kuliah. Nah, ini nih poin paling pentingnya. Kalau inflasi terjadi, itu artinya kekuatan atau daya beli uang kita itu melemah. Ngerti kan maksudnya? Jumlah nominal uangnya mungkin sama-sama 100.000. Tapi barang yang bisa kita beli pakai uang itu jadi lebih sedikit. Jadi dompetnya sih tebel, tapi isinya udah nggak sesakti dulu lagi. Oke, terus pertanyaannya, siapa sih biang kerok di balik semua ini? Kok bisa sih inflasi ini terjadi? Nah, secara umum, ada dua tersangka utama nih yang jadi penyebabnya. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi ada dua nih biang kerok utamanya. Yang pertama namanya demand pull inflation. Gampangnya bayangin aja lagi war tiket konser band favorit kamu. Yang mau nonton ribuan orang, tapi tiketnya terbatas banget. Otomatis harganya jadi meroket kan? Nah ini kejadian kalau permintaan barang lebih tinggi dari jumlah barang yang ada. Terus yang kedua ada cost push inflation. Ini kejadiannya kalau biaya produksinya yang naik. Misalnya nih, harga bahan baku naik, ongkos kirim naik. Ya mau nggak mau si produsen harus naikin harga jual produknya, biar nggak tekor. Oke, ini pasti ada yang mikir gini nih. Kalau nilai uang turun, kenapa pemerintah nggak cetak uang aja yang banyak banget? Terus bagi-bagiin deh ke kita semua, biar auto kaya raya. Kagak enak tuh, bisa beli apa aja. Kedengarannya emang solusi yang simple banget ya. Tapi, tunggu dulu. Ternyata itu justru bahaya banget. Soalnya gini, nyetak uang tanpa perhitungan itu sama aja kayak bunuh diri ekonomi serius. Bayangin, kalau uang yang beredar tiba-tiba jadi banyak banget, sementara jumlah barangnya segitu-gitu aja, nilai uang itu sendiri bakal anjlok drastis. Akibatnya, harga-harga bisa meroket gila-gilaan. Nah, kondisi inilah yang disebut hiperinflasi. Jadi kuncinya itu satu, keseimbangan. Jumlah uang yang beredar harus seimbang sama jumlah barang dan jasa yang tersedia. Tapi tenang, untungnya kita nggak dibiarin berjuang sendirian ngelawan inflasi. Ada loh lembaga yang tugasnya khusus jadi guardian of stability, alias si penjaga stabilitas. Mereka lah yang kerjaannya mastiin inflasi ini tetap jinak dan terkendali, nggak jadi monster yang ngerusak ekonomi. Dan di Indonesia, pahlawan kita ini adalah Bank Indonesia atau biasa kita sebut BI. Lewat senjata andalannya yang disebut kebijakan moneter, kayak ngatur suku bunga gitu, BI ini berusaha menjaga laju inflasi biar tetap di level yang sehat. Tujuannya apa? Biar ekonomi kita tetap tumbuh, tapi harga-harga nggak naik secara liar. Oke, kita udah kenalan sama musuhnya, udah tahu penyebabnya, dan siapa yang ngendaliin di level negara. Sekarang, pertanyaan yang paling penting, terus kita sebagai individu bisa ngapain? Gimana cara kita ngelawan balik si inflasi ini biar dompet kita aman? Nah, yuk kita susun game plan-nya. Ini dia 4 jurus ampuh yang bisa kita pakai. Jurus pertama, alihkan uang tunai. Jangan kebanyakan dianggurin dalam bentuk cash, karena nilainya pasti kegerus inflasi.
Kedua, pilih investasi yang imbal hasilnya bisa ngalahin laju inflasi, misalnya reksadana, saham, atau aset lain. Ketiga, coba deh lirik aset real kayak emas atau properti. Biasanya nilainya cenderung lebih stabil, bahkan naik. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting, bangun sumber passive income. Ciptain keran-keran penghasilan tambahan, biar pemasukan kita bisa tetap mengejar kenaikan harga. Tapi, pas kita lagi semangat-semangatnya ngelawan inflasi, kita juga harus tetap waspada. Soalnya ada beberapa jebakan Batman alias financial traps yang sering bikin orang malah jadi rugi. Coba kita lihat, apa aja sih kesalahan yang wajib dihindari? Nah, ini 3 kesalahan fatal yang harus dihindari. Nomor 1, terlalu main aman dan lupa buat bertumbuh. Maksudnya, cuma nyimpan uang di tabungan biasa. Ya ampun, bunganya kecil banget, udah pasti kalah telak sama inflasi. Kedua, panik pas pasar lagi goyang. Dikit-dikit jual karena takut rugi. Keputusan yang didasari emosi kayak gini biasanya malah bikin rugi beneran. Dan yang ketiga, abai sama dana darurat. Ini krusial banget, karena tanpa ini, kalau ada apa-apa, kamu bisa terpaksa jual investasi di waktu yang salah dan harga yang jelek. Ingat ya, quote ini bener banget. Aman tanpa pertumbuhan itu bisa sama bahayanya dengan terlalu spekulatif. Kenapa? Ya karena kalau kita terlalu aman, nilai uang kita udah pasti pelan-pelan habis digerus inflasi. Jadi kuncinya itu adalah menemukan keseimbangan yang pas antara risiko dan pertumbuhan. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Coba deh refleksi sejenak. Uang kamu sekarang ini lagi kerja keras buat kamu atau malah lagi diem-diem digerus sama inflasi? Apakah uangmu lagi produktif atau cuma diem aja nunggu nilainya turun? Pilihan ada di tangan kamu.